Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Anggriani, peserta Latsar CPNS 2021, golongan 3 angkatan 10 kelompok 2. Sesungguhnya, konsep mutu berkembang seiring dengan berubahnya paradigma organisasi terkait pemuasan kebutuhan manusia, yang semula lebih berorientasi pada terpenuhinya jumlah produk sesuai permintaan, dan kini ketika aneka ragam hasil produk telah membanjiri pasar, maka kepuasan customer lebih dititik beratkan pada aspek mutu atau kualitas produk. Mutu sudah menjadi salah satu alat vital untuk mempertahankan keberlanjutan organisasi dan menjaga kredibilitas institusi. Perlu diingatkan dan ditegaskan kembali bahwa target utama kinerja aparatur yang berbasis komitmen mutu adalah mewujudkan kepuasan masyarakat yang memberikan layanan, apalagi yang dikaitkan dengan 3 fungsi utama ASN, yaitu 1. Pelaksana kebijakan publik, 2. Pelayan publik, 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Maka dalam implementasi fungsi, pegawai ASN harus menunjukkan perilaku yang berkomitmen terhadap mutu, bukan sekedar menggugurkan kewajiban formal atau menjalankan rutinitas pelayanan. Dengan demikian, pegawai ASN harus mampu menjadi pelayan publik yang handal dan profesional, menjadi pendengar yang baik atas berbagai keluhan dan pengaduan masyarakat, sekaligus mampu menindaklanjutinya dengan memberikan solusi yang tepat melalui langkah perbaikan secara nyata, bukan sekadar janji-janji muluk untuk memenangkan gejolak masyarakat. Apa sih komitmen mutu? Komitmen mutu dapat diartikan sebagai janji terhadap diri sendiri yang tercermin dalam tindakan dan perbuatan untuk menjaga standar yang telah ditetapkan sebagai ASN. Tugas apapun yang diemban merupakan tanggung jawab kita untuk dilaksanakan secara optimal dengan prinsip efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu itu sendiri. Sekarang kita akan membahas 4 indikator dan nilai-nilai dasar komitmen mutu: efektivitas, efisiensi, inovasi, dan berorientasi mutu. Berikut adalah penjabaran dari efektivitas. Efektivitas menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil. Selanjutnya adalah efisiensi. Merupakan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya dan penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Ketiga adalah inovasi. Dalam layanan publik mestinya mencerminkan hasil pemikiran baru yang konstruktif sehingga akan memotivasi setiap individu untuk membangun karakter dan mindset. Terakhir, berorientasi mutu. Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, dan bahkan melampaui harapannya, dan menjadi salah satu standar untuk mengukur capaian hasil kerja. Selanjutnya, di dalam manajemen mutu disimpulkan bahwa manajemen mutu harus dilaksanakan secara terintegritas dengan melibatkan seluruh komponen organisasi untuk senantiasa melakukan perbaikan mutu agar dapat memuaskan pelanggan. Berikut 5 pilar dalam manajemen mutu. Organisasi merupakan pilar tengah yang membuat kerangka kerja berorientasi mutu. Produk yang bermutu
sebagai hasil kerja organisasi diperoleh melalui proses mutu dengan dukungan komitmen tinggi dari seluruh komponen organisasi. Mengingat pentingnya aspek mutu, kini hampir dalam setiap struktur organisasi baik di perusahaan maupun institusi pemerintah dimunculkan satu unit kerja bertanggung jawab atas penjamin mutu. Dan karakteristik nilai dasar orientasi mutu. Karakteristik pertama, nilai dasar orientasi mutu layanan publik adalah komitmen bagi kepuasan masyarakat. Hal ini dapat dirumuskan dalam slogan-slogan khusus untuk melayani publik terkait bagaimana layanan yang akan mereka dapatkan dari institusi yang sedang dikunjungi. Karakteristik kedua adalah pemberi layanan yang cepat, tepat, dan dengan senyuman ramah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi masyarakat yang dilayani sehingga mereka tidak merasa kapok. Karakteristik ketiga adalah pemberi layanan yang menyentuh hati, tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan, sehingga walaupun fasilitas seadanya, masyarakat yang dilayani tetap dapat merasakan kenyamanan dan kepuasan. Keempat adalah pemberian layanan yang dapat memberikan perlindungan kepada publik, terutama ketika terjadi perubahan, baik berkaitan dengan pergeseran tuntunan kebutuhan, perkembangan teknologi maupun sebagai konsekuensi dari lahirnya kebijakan baru. Kelima, berkaitan dengan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Keenam, upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara, antara lain pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, kolaborasi, dan benchmark. Alangkah baiknya apabila seluruh aparatur penyelenggara pemerintah dapat menampilkan kinerja yang merujuk pada nilai dasar orientasi mutu dan memberikan layanan kepada publik. Setiap individu aparatur tuntut memikirkan bagaimana langkah perbaikan yang dapat dilakukan dari posisi masing-masing. Berikut adalah pemaparan saya tentang komitmen mutu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.